Halo, halo guys. Suaraku terdengar? Tes, tes. Oh, oke. Oke, siap. Oke deh. Sebenarnya ini yang join lumayan sedikit ya, tapi nggak apa-apa wis daripada kita undur-undur dan ini juga aku record. Jadi mungkin kita start aja. Oke. Jadi paling sebelum mulai aku mau ini aja sih quickly catch up sama minta maaf ke teman-teman ya. Jadi selama beberapa minggu kemarin tuh aku belum sempat catch up lagi dan nggak ada weekly meeting karena memang ada kondisi yang eh, tidak memungkinkan aku untuk melakukan itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baikan, jadi em, semoga aku juga bisa konsisten ngebantu teman-teman buat belajar santai gitu di Ceplas-Ceplos. Itu teman-teman dan paling basa-basi dikit ya. Jadi em, apa sem- selama aku yang sakit itu kan itu kan aku benar-benar nggak ngambil kerjaan ya, jadi itu benar-benar off. Terus setelah aku balik ke sosial media itu gila sih, kayak perkembangan AI itu cepet banget dan em, apa ya, kayak eman itu bahasa Indonesianya apa ya? Oh, sayang banget kalau misal kita itu nggak nggak memanfaatkan AI gitu. Jadi di grup WA itu namanya aku ganti jadi belajar antar muka dan AI. Jadi hopefully next kita akan incorporate atau apa ya, kayak melibatkan penggunaan AI tools. Sebenarnya di Figma ini udah ada sih. Mungkin teman-teman yang akunnya education free atau udah profesional itu bisa pakai tools AI-nya mereka gitu. Itu aja. Jadi untuk minggu ini teman-teman ini santai banget dan materinya benar-benar santai dan gampang. Jadi cuman nunjukin eh, apa ya, kayak hal basic dari UI UX. Jadi di sini kita akan kenalan sedikit ke yang namanya native components di Android atau iOS gitu. Jadi dua OS ini sebenarnya mereka punya design language yang lumayan berbeda gitu. Jadi mungkin kalian yang mungkin awalnya pakai Android terus tiba-tiba pakai iPhone gitu agak bingung sedikit gitu. Kok kok ini beda, kok buttonnya beda, kok apa menunya beda. Karena mereka gitu tadi punya prinsipalnya mereka sendiri-sendiri gitu. Nah, selain kita akan kenalan santai dengan native komponen, kita juga eh, akan belajar prototyping. Nggak tahu di sini teman-teman udah sempat belajar prototyping atau belum, tapi aku akan coba ntar praktekin pelan-pelan dan akan kita em, sama-sama kerjain gitu. Gitu aja teman-teman. Jadi aku mulai. Jadi native components. Sebenarnya apa sih yang ingin aku tunjukkan? Secara gampangnya kayak ini sih, kayak button gitu. Nah, em, jadi button di sini definisinya gampang banget ya. Jadi itu tombol, terus ketika ngeklik, sorry, dia secara visual dan tujuannya memang diperuntukkan supaya terlihat bisa diklik gitu. Nah, biasanya ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mereka bentuknya besar, terus mereka punya background yang solid atau background yang lumayan kontras atau mencolok gitu. Mencolok di atas ini background background belakangnya atau background screen-nya gitu. Nah, kalau yang di kiri ini itu style style native. Native itu apa ya? Kayak bawaannya Android gitu. Jadi misal kalian baru beli Android yang mungkin seri terbaru, nah itu buttonnya ntar mirip-mirip lah. Aplikasi-aplikasinya yang native itu akan terlihat seperti ini gitu. Jadi dia eh, signature-nya adalah ungu, terus em, untuk button yang secondary, jadi kenapa button itu ada dua itu ya, kayak ada levelnya gitu. Karena memang terkadang dalam satu screen itu orang bisa melakukan banyak sekali hal gitu. Misal
utamanya adalah oh mereka download gitu. Yang mereka lakukan paling sering itu adalah download di screen tersebut. Jadi button download ini kita pakai style yang lebih mencolok atau primary biasanya. Sedangkan edit ini tuh adalah action yang mungkin lebih ke complementary aja, suportif, nggak kayak apa ya, kayak eh, maksudnya optional gitu untuk user lakukan gitu di edit ini. Makanya dia kontrasnya lebih rendah. Nah, untuk iOS sebenarnya mereka kemarin yang iOS yang baru itu kan kalau kalian mungkin search di YouTube atau di mana gitu mereka ngerilis desain liquid glass gitu. Liquid liquid glass ini mungkin lebih ke panel-panel yang gede-gede ya, tapi secara nenek moyang, secara dasarnya itu iOS itu punya style native button biru seperti ini gitu. Sama ya, prinsipnya sama. Jadi action utama itu dia lebih kontras dan lebih mencolok seperti ini gitu. Itu buttons ya, itu basic banget. Nah, terus text input field gitu. Misal, sorry, wait. Iya, Windows Vista. Si iOS yang baru itu mungkin mirip-mirip Windows Vista yang dulu. Ya, begitulah desain gitu. Kadang update malah terlihat lebih mirip dengan desain-desain lama gitu. Ya, tapi mungkin mereka punya alasan tersendiri gitu. Oh ya, next text input field. Jadi ini itu biasa yang kalian lihat di misal kalian ngisi form, ngisi apa ya, ngisi survei dan sebagainya. Mungkin kalian pernah ngisi ini ya di Google Google Form. Nah, ini style native-nya Android. Jadi sorry, Android itu bawaannya adalah material design. Material design itu dibuat oleh tim Google. Jadi Android kan sudah punyanya Google, sangat-sangat erat dengan stylenya Google. Jadi ini style native-nya kalau di Android seperti ini, text field ya. Jadi input. Jadi yang kotak-kotak ini komponen di mana kalian bisa mengisi sesuatu, mengisi teks, mengisi tanggal, mengisi apa ya, misal. Hmm, nggak harus mengisi sih lebih ke kayak mungkin milih gitu ya milih kayak multiple choice itu juga termasuk input tapi bukan text field. Nah ini aku share basic aja text field di sini. Nah kalau di iOS itu nenek moyangnya seperti ini basic banget ya. Kalau kalian mungkin developer atau punya background developer dan pernah pakai bahasa pemrogramannya iOS Swift itu mereka komponennya ya seperti ini basicnya. Cuman kalau mau dipercantik lagi bisa gitu. Jadi ini input field, jadi teman-teman kalau ntar misal udah jadi UI UX atau sekarang lagi ngambil kerjaan UI UX, misal kliennya bilang coba tambahin input field gitu, input field atau text field. Nah, otomatis kalian tahu ini namanya apa gitu, text field, input field gitu. Terus selanjutnya, nah ini toggle atau switch. Jadi misal kalian kalau pakai Android atau iOS pasti sering lah ngelihat ini misal di halaman setting ya. Ini namanya toggle atau switch. Jadi ibaratkan dia itu kayak saklar lampu gitu. Nyala mati. Nah, penggunaannya sebenarnya simple sih, tergantung dengan copywriting atau teks yang di sini. Misal misal apa ya? Hmm, misal mode aksesibilitas. Nah, itu masuk akal kalau kalian sebelahnya pakai switch atau toggle di sini. Jadi nyala mati gitu. Itu intinya. Nah, nanti di praktek prototyping kita akan coba buat ini ya. Siapa si toggle atau switch ini. Gitu. Lanjut slider. Nah, slider ini eh, misal kalian sebenarnya ini berhubungan erat dengan form ya. Form atau input field biasanya ada gitu. Cuman tergantung sih. Misal kalian em, aplikasi apa ya yang biasanya. Oh, mungkin aplikasi tracker berat badan gitu. Aplikasi tracker berat badan, terus abis gitu kalian disuruh milih nih berat kalian berapa atau tinggi kalian berapa. Nah,
Mungkin daripada kalian ngetik, ada orang yang lebih nyaman dia sliding gitu, kayak gini pakai slider. Ini bisa. Jadi intinya adalah memilih value dari yang rendah ke paling besar seperti itu gitu. Nah, cuman kalau misalnya kalian entar ditanyain ya kayak berargumen gitu kayak lebih baik slider atau user ngeklik ngetik sendiri ya. Nah, itu sebenarnya nggak bisa dijawab eh, pilih yang mana gitu. Sebenarnya harus tergantung usernya itu siapa. Terus perlu dites juga gitu. Kira-kira orang yang datang ke aplikasi kita itu nanti lebih prefer pakai mana? Slider apa bisa dikasih text field sekalian di sampingnya slider ini gitu. Jadi orang bisa nge-slide atau bisa langsung ngetik di sini gitu. Ini namanya slider. Terus lanjut tabbing atau segmented control. Nah, ini jadi gini, di Android itu seperti ini bentuknya. Jadi tab-nya seperti ini, sedangkan kalau di iOS itu dia seperti ini. Nah, cuman di sini sebenarnya ada perbedaan ini ya. Kalau kalian em, desain language-nya Android sama iOS itu beda bahasanya. Em, kalau si Android itu memang tab tab itu ya familiar seperti ini. Sedangkan kalau di iOS itu dia komponennya agak banyak sih, agak kepecah-pecah lagi. Jadi namanya itu segmented control kalau di iOS. Kalau di Android kita bisa bilang tabs gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu kadang misal dalam satu screen ya, dalam satu screen tuh orang itu sebenarnya melakukan hal yang apa ya? Hal yang bukan melakukan hal ya. Sorry, jadi mereka itu melakukan hal yang berkaitan dengan informasi yang informasinya itu mempunyai beberapa kategori gitu. Em, nah, dan memerlukan kemudahan dalam apa ya kayak pindah-pindah eh, pindah-pindah antar informasi-informasi yang berbeda tersebut. Ya istilahnya kalau misalnya di ini ya, misal bioskop lah. Bioskop dia kategorinya orang itu biasanya nyari berdasarkan apa? Berdasarkan film, berdasarkan teater, teater itu bioskopnya atau berdasarkan kapan dia tayangnya gitu. Nah, daripada orang pusing-pusing ngeklik sini, ngeklik sono, ya udah kita taruh di depan aja semua, kita beberin dengan semudah itu si user itu bisa pindah-pindah gitu. Terus kalau kalau ini ya, kalau eh, di iOS contohnya itu di riwayat telepon. Riwayat telepon ya, misal ada yang miss call, ada yang ya wis semua aja atau yang malah apa ya, kayak block gitu misal. Call yang terblok itu bisa. Jadi intinya adalah buat ganti tampilan atau opsi antar kategori dengan cepat dalam satu screen yang sama. Gitu. Misal kalau di e-commerce itu biasanya kan di atas itu ada kayak kategori ya. Kategori di atas lah itu bisa dibilang itu tab juga sih. Tapi tab di situ memang benar-benar untuk memfilter konten yang sangat-sangat banyak gitu. Lanjut modal. Nah, modal ini lebih ke kayak pop-up, guys. Misal kalian masuk aplikasi terus tiba-tiba, misal kalian masuk aplikasi apa ya, apa ya, misal My Telkomsel gitulah, terus tiba-tiba ada yang error tuh, misal oh internet kalian mati. Nah biasanya ada pop up gitu, pop up as modal atau alert gitu. Kenapa dinamakan alert? Karena dia itu tugasnya memang meng-alert user, kayak memberitahu kamu gitu, like benar-benar on your face banget. Eh sebentar gitu. Kamu yakin nggak? Misal dalam konteks ini kamu yakin nggak? Kamu mau ngehapus foto ini? Kenapa kok dalam user experience itu kita perlu mengkonfirmasi lagi ke user gitu? Karena ini adalah action yang lumayan disruptif. Disruptif dalam hal kamu ya menghapus data dari HP-mu gitu. Kalau kalau udah hilang nggak bisa kamu kembaliin gitu kan. Makanya kita perlu konfirmasi dan biasanya konfirmasi itu
harus ngedistract user, harus menginterupsi user, makanya kita pakai modal gitu, gitu. Nah, ini kalau di Android dia modal itu biasanya ada actionnya ya, ada actionnya gini, delete, cancel. Kalau Android di samping gini, sedangkan di iOS dia seperti ini gitu. Nah, eh, secara UX ya, sebenarnya ini tuh masih basic banget gitu. Kita kasih tombol delete cancel dengan warna yang sama ini sangat basic gitu. Kalau kita mau mengoptimasi UX-nya biar orang itu benar-benar nggak nge-delete, bisa jadi button delete ini harus kita besarkan dan harus kita kasih warna merah gitu. Biar orang secara apa ya, psikologi warnanya itu kena gitu kayak oh merah ini bahaya gitu. Jadi mereka harus lebih hati-hati. Seperti itu. Oke, kita lanjut date picker. Nah, eh, date picker ini sederhana ya. Jadi istilahnya dia itu tetap berkaitan dengan form kira-kira pas kita ngisi sesuatu gitu. Nah, ini simpelnya ya buat milih tanggal sama jam gitu. Kalau di Android dia simple seperti ini ya. Jadi ada bentuk kalender, button OK sama cancel. Nah, sedangkan di iOS ini native-nya mereka ini banyak gitu. Beberapa pilihannya seperti ini. Kalau di iOS kita bisa nge-slide gitu. Nge-slide tanggal, nge-slide tahun dan bulan. Nah, iOS juga punya pilihan yang mirip seperti Android, seperti ini. Nah, jadi em, lagi-lagi ya, ini tuh semua itu UI-nya dibuat dengan alasan tertentu gitu. Misal kalau memang pengguna iOS sudah terbiasa dengan ini, ya nggak apa-apa pakai ini. Tapi mungkin orang awam ya, orang awam gitu daripada nge-scroll lama-lama gitu, ya udahlah tampilin aja semua tanggalnya di sini. Gitu. Ini namanya date picker ya, teman-teman. Nah, tab bar ya. Jadi sebenarnya ini tuh adalah menu ya, menu yang di bawah HP aplikasi-aplikasi kalian yang saat ini. Kalau kalian bingung, misal kalian sudah jadi UI UX designer ditanyain, ini namanya apa ya? Ini namanya komponen tab bar gitu. Jadi apa dia itu navigasi utama di sebuah aplikasi eh, ya di mana orang bisa ini keliling-keliling halaman gitu. Halaman-halaman atau screen yang memiliki apa konteks dan fungsi yang berbeda-beda gitu. Anggap aja ini tuh kayak kamar gitu loh. Misal aplikasi itu rumah, terus tab bar ini adalah list dari kamar-kamar yang memiliki fungsi yang berbeda-beda gitu. Tapi tetap terkait satu sama lain. Nah, em, apa ya? Prinsipalnya adalah aku ingat kalau tab bar ini tuh maksimal 5 guys. Kalau bisa 5 menu aja gitu. Itu rule yang mungkin sangat nggak bisa di nggak bisa diapa-apain ya. Coba ntar kalian bisa search di Google maksimal menu di tab bar itu berapa. Disarankannya pasti maksimal 5 gitu. Nah, kalau misalnya lebih dari 5 itu biasanya kalau di Android itu ditaruh di pojok kiri atas. Jadi dia menunya itu slide dari samping gitu. Itu bisa jadi pilihan gitu. Ketika memang ya udah kita nggak punya cara lain untuk ngebendung si menu itu gitu. Atau contoh lain ya Gojek ya, Gojek itu menunya itu kan banyak ya menunya. Dia kan em, apa ya kayak giant app banget gitu. Jadi ada menu di dalam menu di dalam menu gitu. Nah itu UX-nya ntar beda lagi gitu. Nah bottom sheet, bottom sheet ini apa? Em, jadi bottom sheet ini lebih ke sebuah screen. Ya. Screen ini tuh membendung eh, apa ya kayak fungsi-fungsi yang bisa kalian lakukan terhadap suatu data atau informasi di dalam screen yang kalian lagi buka gitu. Contohnya itu misal ini ya em, foto ini. Nah foto itu kan bisa diedit, bisa di-share, bisa dibuang, bisa ditambahkan ke album, bisa di-share ke teman-teman tertentu, bisa di-share ke TikTok, Instagram banyak kan. Nah ini kan anggap aja ini tuh sebenarnya memudahkan user.
tapi karena menunya terlalu banyak gitu kan, pasti kan kalian bingung ini ditaruh mana ya gitu. Ini diapain ya? Nah, solusinya bisa jadi bottom sheet, guys. Jadi bottom sheet ini anggap aja screen tambahan, tapi orang itu nggak perlu pindah halaman gitu. Kalau secara coding ya dia itu istilahnya dia sudah ke-load di background gitu. Kalau kalian pindah halaman kan kadang ada loadingnya, sedangkan kalau bottom sheet itu secara coding itu datanya udah diambil, jadi kalian tinggal narik aja ke atas, semua opsi atau shortcut sudah muncul gitu. Gitu. Dan misal ya, sebenarnya penggunaan bottom sheet ini luas sih. Kayak contohnya kalau di Gojek ya, coba kalian buka app Gojek kalian atau Grab itu penggunaan bottom sheet ini agak beda gitu. Jadi halaman utamanya adalah map, sedangkan yang di bawah itu adalah pilihan kendaraan, harga, dan sebagainya. Lah, itu juga bisa pakai bottom sheet. Yang penting adalah bottom sheet itu kadang punya prioritas. Ketika dia kebuka separuh kayak gini, itu action-action yang paling utama apa gitu. Nah, misal user perlu action yang lebih, baru dia bisa dibuka gitu. Jadi, ada prioritas juga ketika kita menggunakan bottom sheet. Informasi apa yang paling penting ke user, dan informasi apa yang bisa jadi user nggak perlu lihat gitu. Ya udah, decision makingnya mereka, pengambilan keputusannya mereka ya cepat gitu. Itu bottom sheet. Jadi tadi ya screen lain untuk kasih opsi menu-menu tambahan yang tidak menginterupsi screen utama gitu. Seperti itu. Toast atau snack bars. Jadi gampangnya ini tuh kayak apa ya? Kayak notifikasi gitu. Mini notification. Notifikasi yang ringan. Aduh, sorry guys. Bentar-bentar, kucingku. Tarung, bentar ya. Oke, maaf. Selanjutnya nih toast atau snack bars. Lagi-lagi ini mini notification di mana ini tuh kayak reaffirmation. Jadi kalian mengafirmasi atau ya mengafirmasi uh, action yang sudah kalian lakukan gitu. Contohnya kayak gini ya, misal kalian pakai ini ya, aplikasi Bitcoin atau kripto, terus kalian nge-copy transaction ID-nya gitu buat dicek ini transaksinya udah OTW apa belum ya. Kalian nge-copy, nah ya udah nge-copy, terus muncul nih toast copy to clipbar. Berarti ini tuh kayak menunjukkan bahwa oh kamu berhasil loh nge-copy gitu. Coba kalian klik ini terus tiba-tiba nggak ada toast. Kalian bingung kan kayak ini udah ke copy apa belum ya gitu. Jadi toast ini buat nge-afirmasi kalian lagi gitu kalau sudah sukses action kalian. Ini ini ya kayak implementasi paling simpel. Nah, yang implementasi yang lebih tinggi itu contohnya di Gmail. Di Gmail ini misal kalian dapat email nih, email kantor. Penting kan? Maksudnya emang email itu kan sebenarnya banyak digunakan untuk komunikasi kerjaan dan sebagainya gitu. Nah, Google menganggap bahwa email ini merupakan data yang sangat penting gitu, nggak bisa tiba-tiba di-delete, di-archive, atau ya, ya gitulah, pokoknya nggak bisa dihancurkan segampang itu gitu. Makanya ketika kamu mendelete email atau mengarchive email, itu si Gmail itu ngasih kamu toast gitu. Oke, emailmu sudah eh, terarchive ya, terdelete. Tapi karena itu hal yang destruktif, kamu bisa nge-undo gitu. Kadang orang kan kayak kepencet gitu ya, kepencet accidental klik dan sebagainya. Itu sangat mungkin gitu. Apalagi kalau orang sudah tua mungkin, orang yang mungkin dengan kondisi tangan yang dia punya, mohon maaf, ada Parkinson atau dan sebagainya gitu. Dia lagi sakit dan sebagainya.
Nah, itu memungkinkan adanya potensi dia accidental touch, klik atau action apapun lah. Makanya perlu ada undo action gitu. Gitu. Jadi memang benar-benar perlu difikirkan fitur-fitur yang kita buat gitu ya guys sebagai UI UX designer. Nah, terus habis itu yang terakhir nih, ketika kalian sudah ngambil foto gitu. Ketika kalian ngambil foto jepret ada notifikasi gitu. Oh, fotonya sudah tersimpan. Kayaknya ini konteksnya adalah screenshot ya. Screenshot sudah disimpan gitu. Kalau nggak ada ini kan mungkin kalian bingung, "Wah, ini udah kesimpan apa belum ya?" Gitu. Nah, selain itu di Android juga ada langsung button share atau delete. Ini menandakan apa? Berarti Android itu tahu kalau behaviornya user itu ketika habis nge, nge-screenshot sesuatu itu antara mereka sering nge-share atau langsung nge-delete gitu. Soalnya jelek atau malah ini ya kepencet screenshot gitu. Biasanya ada tuh HP-HP yang tiba-tiba kepencet screenshot gitu. Nah, ini bisa langsung actionnya cepet ya, delete atau langsung orang pengen-pengen cepet-cepet nge-share. Atau tap to view the photo. Jadi orang bisa nge-tap langsung nge-review fotonya itu bagus apa enggak. Gitu. Jadi tools ini fungsinya lumayan banyak ya, tapi eh, utamanya adalah untuk mengafirmasi action yang barusan user lakukan gitu, berhasil apa enggak. Basicnya ya seperti ini aja, advance-nya ya pakai action seperti ini, lebih kontekstual gitu. Oke, nah teorinya itu aja guys untuk hari ini karena santai. Nah, sekarang langsung nih, nggak tahu ini teman-teman pakai laptop apa enggak, semoga pakai laptop. Jadi next aku mau ngajarin kalian buat prototyping. Jadi yang kemarin aku share di grup itu, wait. Oke, ini sebenarnya bisa kalian ini ya, coba edit. Oke, ini aku share di chat aja di sini. Kalian bisa pakai file yang sama. Oh sorry guys, ini dari tadi aku nge-share screen-nya pindah-pindah kan ya. Ini Mas Fani, permisi Mbak Wen ini di share screen masih modal. Tadi udah balik kan ya. Oh ya, oke sorry. Oke, sip. Nah, itu kalian bisa buka filenya. Monggo. Jadi, bisa edit gak ya kalian? Gak bisa ya? Oh, bisa deh. Oke. Atau kalau nggak bisa edit, kalian duplicate aja filenya, harusnya bisa. Oke, jadi kalau kalian lihat iniku dulu ya. Share screenku dulu. Eh, nah, kita bakal buat seperti ini. Kita buat toggle switch seperti ini. Terus ini slider sama bottom shift kalau di track itu. Oke, langsung saja ya. Paling ini sih, aku mau share basicnya aja. Jadi anggap aja prototyping ini kayak animasi ya guys. Animasi itu kayak orang syuting film. Syuting film itu apa? Ada adegan gitu, adegan satu, adegan dua gitu. Ketika adegan satu, adegan dua digabungin, ya dia kan bergerak tuh. Oke, jadi basicnya adalah kita coba ini aja, em, buat frame. Jadi dua frame seperti ini. Terus di dalamnya kita buat frame lagi kecil seperti ini. Kita warnain hitam ya, hitam ya. Nah, jangan lupa untuk dinamain layernya. Aku namain ya, eh switch, switch container ini. Set. Nah, switch container ini kita isi dengan bunderan, bunderan ya, karena switch kan ya bentukannya seperti ini gitu. Seperti ini.
Nah, terus kita coba tengahinnya ya klik di sini, klik line. Oke. Dari dari kiri ini 9 ya. Kita coba 12 saja. Ini. Hmm, oke. Oke. Selanjutnya ini kan ini bentuknya masih kotak nih. Kita lihat ke kanan ke section appearance. Terus di sini ada corner radius ya. Ini kita buat 300 saya. Nah, pen dia bentuk seperti ini gitu. Ini kita namain lagi. Kita namain ellipse saja biasa. Ellipse. Oke. Habis gitu kita copy ini. Switch container ini kita copy ke frame kedua. Copy. Nah, ya udah terus ini yang bunderan ini kalian pindahin ke kanan di frame yang kedua. Thread. Udah deh. Nah, ini basicnya ya. Sekarang gimana cara biar dia gerak ya atau menganimasikan ini? Caranya klik prototype di sini. Ini kan ada di sana prototype. Kita klik prototype. Nah, klik frame-nya. Terus ini bakal muncul kayak bunder-bunder di sini. Ini kalian klik, nah tarik ke sini. Nah, oke, sampai sini ada yang kesulitan atau udah lancar. Oke, kayaknya sudah jago-jago semua. Oke, sip. Tak lanjut. Nah, ketika kalian narik, di sini ada menu nih, menu interaction. Terus triggernya apa? Jadi trigger ini adalah em, apa ya? Kayak dia itu bisa diapain aja gitu. Misal on tap ini ketika diklik dia pindah ke frame selanjutnya. Kalau di drag itu kayak digeser. Kalau di hover itu biasanya buat website ya. Itu ketika pointer kita itu ada di atas komponen tersebut. Ya udah ini simple aja kita pakai on tap. Terus actionnya ini navigate tuh bener navigate tuh ini artinya dia pindah ya dari frame satu ke frame kedua. Destination ini udah bener. Animation, nah animation ini banyak ya jenisnya. Tapi kita pakai smart animate aja gitu. Kenapa? Karena kita mau menganimasikan objek yang sama gitu. Objek yang sama dengan pergerakan yang berbeda dari frame satu ke frame 2. Terus em, apa ya? Curve ini lebih ke kayak apa sih? Kecepatannya dia gitu, kecepatan apa ya? Model-model kecepatannya dia. Misal kita pakai is out ya. Coba kalian lihat ini. Oke, kelihatan nggak sih? Oh ya kelihatan. Ini kita pakai opsi is out, guys. Durasinya 300, kita naikin 800 biar nggak kecepatan. Ketika diklik, nah, oke, oke, dia masih nggak sama nih. Banget ya. Oh, sorry, sorry guys. Oh, ini masih instan, sorry. Nah, ini nih, 800. Oke, ketika diklik, nah, tuh kan dia kayak geser gitu. Nah, ini juga tak tarik ininya ke frame ini sama opsinya kayak otomatis sama gitu. Tak klik lagi. Nah, dia jadi seperti ini ya. Nah, misal nih, ini durasinya kita pendekin jadi 300 ya. Apa yang terjadi? Nah, cepet deh. Ya, jadi cepet. Cepet seperti ini. Sekarang misal curve-nya kita ganti jadi bouncy. Mantul-mantul. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, ya. Oh, mantul. Kayak gitu. Misal kita pakai gentle. Nah, dia kayak gini. Agak halus ya dikit. Nah, ini kalian bisa main-main. Aku biasanya pakai slow. Aku adjust aja ke durasinya gitu. Ini.
Udah deh, kita punya toggle yang berhasil. Gini. Nah, untuk stylingnya, nah ini kalian bebas ya. Ini kalian mau styling warna kalau di contohku ini kan warna ungu ya. Ungu ini aku eh piye ini. Oh iya, tapi dia kebalik. Kita coba kayak gini ya. Right. Oh, dia berubah. Ini aku putihin sedikit. Aku gelapin. Nah, jadi deh switch toggle kayak gitu. Nah, oke, sebelum aku lanjut, teman-teman oke semua? Oh, sudah Kak. Oh, ini kakaknya kayaknya baru datang. Aku share di sini ya. Oke, bentar. Udah aku share di grup juga, teman-teman. Oke, jadi itu. Nah, nah ini yang beda ini kan ini ya. Senternya ini yang tak buat ini center. Sebenarnya gampang gitu. Kalian tinggal tambahin aja. Kalian buka plugin, terus cari icon ya. Aku biasanya pakai Iconify. Nah, terus cari aja apa center itu. Lupa aku bahasa Inggrisnya center itu apa. Ya teman-teman ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya? Aku lupa ya. Oh, benar. Lagu. Flashlight. Flashlight. Ah, ya udah ini kalian milih aja di sini. Terserah yang mana. Mungkin beda dari yang contoh itu ya nggak apa-apa. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Hmm, uh, uh, Ya misal ini wis. Mana tadi? Nah, aku taruh sini flashlightnya. Kita perbesar, perkecil, terserah. Nah, ini kita geser di sini. Hmm. Jangan lupa di nama ini udah namanya udah unik ini. Kita warnain kayak gini. Oke, nah terus efek nyalanya ini itu gimana cara buatnya? Gampang. Kita pakai pen tool ya. Klik ini, pen ini, red, terus tarik aja gini, 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 terus gini. Oke. Nah, terus kita kasih warna. Ini ketutupan ini kayak. Oh, ketutupan ini. Ini tak ungroup aja. Like. Jangan lupa ya guys di namain layernya gitu. Kalau dari frame satu ke frame 2 nama layernya nggak sama nggak bisa. Nggak jalan nanti animasinya. Nah, terus ya kasih aja, terus kasih efek gradien ini, terus ininya putih transparan, ininya putih 100%. Udah deh jadi ini. Nah, terus ini kalian kopas aja ke yang sampingnya. Kalian kopas gini, terus kalian flip. Sebenarnya kalau mau yang lebih smooth itu aku gini sih. Ini kayak aku grup dulu ya. Ini tak grup. Hmm, enter nyala. Terus ini tak remove. Nah, terus ini di sini tak namain lagi. Salah. Ini aku copy grupnya terus aku
main center mati. Cuman center matinya ini aku balik gini, ini, nah gini ya, center mati terus aku copy ke center mati nyalanya aku copy ke yang frame ini, kayak gini. Nah bedanya apa? Kalau di sini berarti center matinya mati 0%. Buat opacity-nya 0% di section appearance di sini. Mati. Nah di sini yang nyala berarti yang mati. Cuman ya nggak masuk akal kalau ada lampunya ya. Berarti ini 0% juga. Terus ini agak tak gelapin sedikit. Nah, oke. Coba kita mainin. Nih. Nah, lumayan lah ya. Oke. Nah, ini bisa kalian ini ya. Kalian utek-utek. Oke. Semoga kalian bisa. Oke. Nah, lagi ya. Sekarang, oh iya ini flashlightnya. Nah, paling kalau mau mantul-mantul kayak tadi itu pakai yang quick ya, coba aja. Oh ya, quick, kayak quick aja. Tapi terserah ya, ini selera. Eh, terangin dikit. Ini. Oke, mantap deh. Nah, sekarang kita, ini tadi switch sudah ya. Switch sudah, sekarang kita eh, pakai bottom sheet. Nah, bottom sheet ini behaviornya adalah dia di drag, ya, ditarik gitu dari bawah ke atas. Nah, eh, gampang. Kita buat frame lagi di bawahnya. Anggap aja ini bottom sheet. Oh ya, biasanya bottom sheet itu memang ditandai dengan ini ya, nozzle-nya ini gitu. Ini, oke, gampangnya adalah kita buat frame aja sederhana gini. Kita namain bottom sheet. Mhm. Kita copy ke frame kedua. Nah, di frame kedua ini biar lebih fancy ini tak kecilin. Di frame kedua dia harusnya memanjang, ya. Memanjang, memanjang atau dia ini. Nah, ya udah, sesimpel itu. Terus ini kita tarik. Set. Triggernya bukan on tap lagi, tapi on drag. Kalau kita tarik gini, nah tuh. Nah, ini juga kita on drag, tapi ke bawah harusnya. Set. Kok bisa ya? Oh, ketutupan. Jadi, ini jangan tinggi-tinggi, wis gini aja. Oke, wait, wait, wait. Ini on drag. Hmm, tuh. Emang agak glitchy sih. Kita buat slow aja, terus 800. Hmm, ya. Ya, jadi bisa ditarik-tarik gini. Ya udah deh, tinggal kita styling aja, tinggal 20 corner radiusnya. Terus di sini kita kasih uh, rectangle. Mungkin ini better kalau kalian pakai auto layout ya. Jadi bisa lebih rapi aja. Oke, shape. Lepas. Oh, udah deh. Jadi. Tuh. Ini.
Itu untuk bottom sheet. Silakan. Monggo. Ngecek. Oke. Nggak ada pertanyaan. Hmm, oke. Tadi bottom sheet ya. Terus sekarang adalah slider. Nah, slider ini namanya slider ya, berarti kan digeser kanan kiri. Gampang, kita buat frame di sini, frame panjang gini. Oke. Terus kita kasih warna agak segini ya. Terus di dalam frame-nya ini jangan diklik konten ya. Biar ntar ada elemen yang ntar dia memang secara visual harus tembus dari frame-nya. Kita uncheck, matiin klik kontennya. Nah, kita kasih nama em, slider container seperti ini. Habis gitu kita buat frame lagi di dalamnya slider container ini. Dibuat di sini, kita kasih warna kuning, wis kuning, kuning. Kita pasin sebentar. Nah, ini kita namain barnya aja, bar, ya. Oke, nah ini juga jangan diklik konten ini, hilangin aja. Oke, nah karena ini di dalam frame, si koneng ini apa ya, kayak talinya kan harusnya di kiri ya, talinya di kiri. Jadi di constraint ini bener nih, talinya yang nyala adalah di kiri dan tali atas bawah ini juga harus nyala, ini harus bisa ya, top and bottom lah ini nyala ya, nih jadi ketali dia. Nah terus kita buat eh, handle-nya. Handle-nya ini terserah bentuk apa. Bentuk bintang, segitiga, bentuk utang kayak apa, kayak terserah. Eh, di sini aku pakai bintang aja, kayak gini. Nah, bintangnya ini taruh di dalam frame bar ya. Jadi kita tarik masuk di frame bar ini, kayak begini. Kelihatan nggak sini? Nah, ini nih, di layerku ini. Bintangnya masukin ke frame bar di dalam. Terus si bintang ini kan harusnya yang narik ya, yang narik si eh, barnya. Ibaratnya gitu. Jadi dia ini constraint-nya harus di kanan. Kanan seperti ini, itu. Kanan, kita kasih warna oh, kuning, kuning juga atau pink, ya. Serah lah. Nah, kayak gini. Oke. Nah, setelah itu, copyin slider kontainernya. Copy. Nah, terus eh, ini nggak bisa kayak 100% interaktif ya. Ini cuma ngasih contoh aja. Misal dia geser ke sana. Nah, bintangnya ngikut kan, soalnya dia talinya di kanan. Nah, di kanan. Ya udah, frame-nya aja yang kita panjangin gitu ke sini. Oh, udah deh. Nah, interaction-nya apa? Interaction-nya ya sama, drag. Ketika ini bintangnya di drag, drag, drag ya ini. Kalau aku sih linear aja ya. Kalau ini soalnya misal 200.000. Habis kelamaan. 100. Sama deh ini juga bintangnya ketika ditarik ke sini. Ini area bener, bentar. Oke deh, udah jadi. Kita tarik ke atas dulu. Oh iya, bentar, bentar. Bisa, bentar, bentar. Ya, ya. Bentar, 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 bentar. Ini harusnya nggak seperti ini dan kita buat frame lain ya. Soalnya nggak harus panjang dia. Kita replace.
Opini. Oke, ini tak tarik ke sini aja. No, no, no. Iya, dari ini. Nah, ini ya udah bisa ya. Ini harus. Bentar, ini. Lah, kok hilang? Oh, ya Allah. Sorry, guys. Iya toh. Oh iya benar. Ya, gini ya, guys. Tuh. Let's. Ya, prototype-nya tak matiin dulu iPhone-nya, no device. Nah, ini bisa di-slide nih. Ini cuma ngasih contoh, misal kalian disuruh buat prototype ya di perusahaan kalian itu nggak bisa ya langsung kayak full interaktif. Ya udah ya sebatas seperti ini gitu. Tergantung stylingnya aja. Nah, ini silakan ya kalian styling model seperti ini boleh. Silakan. Ini aku kasih efek bintang-bintang. Misal pas awal dia warnanya ungu, jangan deh. Hmm, Gini gitu. Ketika dia, kenapa dia nge-prototype ke situ ya? Oh, oh iya. Harusnya nih. Hmm, Jadi deh, tiga komponen tadi. Switch, bottom sheet, sama slider. Seperti ini. Oke, mantap deh. Oh iya ya, ini bisa nih dibuat komponen juga. Mantap, mantap. Oke, nah ini sebenarnya contoh ya. Ini aku tuh kayak line aja gitu. Ini. Oke, sih aku lihat. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan deh. Udah deh guys. Paling itu sih yang mau aku praktekin. Ntar kalian bisa coba-coba sendiri styling komponennya bisa mirip seperti ini atau entah ini dikasih kue, dikasih kuda, terus setelah ini di sini. Yang penting kalian bisa explore aja gitu. Oke deh, sip. Ada pertanyaan guys? Monggo. Ada rekod. Si Mbak Min, tanya. Iya, Mas. Suaraku kedengeran jelas, Mbak? Dengar. Oh ya, itu aku mau tanya di bagian kayak size gitu, Mbak. Biasanya tuh kalau itu yang toggle, yang di website sama di mobile itu biasanya Mbak Min ukurannya idealnya berapa ya? Sama yang slides juga. Biar kadang Oke. besar, kadang kayak kurang cocok gitu. Oh, oke. Pertanyaan yang bagus. Biasanya kalau size itu spesifiknya aku nggak tahu ya tingginya berapa piksel. Tapi sebenarnya bisa kita langsung lihat langsung aja kita spesifikasi toggle switch material design ya. Kita coba, ini nih. Ini ada linknya ini guys, kalian bisa share di WhatsApp. Sebenarnya tergantung ya, kayak kadang itu ada penggunaan dia itu gede banget gitu. Apa ya, kayak aku tuh pernah pakai aplikasi VPN kalau nggak salah. Aku lupa, jadi dia itu kayak di tengah-tengah gitu. Toggle-nya tuh dan itu gede banget gitu. Karena memang itu tujuan utamanya user kan kayak nyalamatin VPN. Di sini tuh nggak ada size-nya.
Hmm, ya nih nggak ada size-nya. Measurement, wah ini nih, 32 nih kalau si ini ya. Android itu 32 pixel, Mas. 32 pixel. Mm-mm, 4 pixel. Ya, kayaknya dia beda-beda deh. Cuman em, kalau kalau ngikut teori clickable button ya, button itu minimal itu sebaiknya, idealnya itu 48. 48, tingginya 48. Ini anggap aja ini dia screen ini ya, screen HP ya. Coba. Nah, mungkin segini ya, Mas, kayak areanya, area clickable areanya buat switch. Jadi aku bisa bilang sih kalau bisa standarnya 48. Tapi kalau ngikutin material ya segini 32 gitu, Mas Fani. Makasih. Oke, siap, Mas. Oke, ada lagi guys. Guys. Ya, oke, silakan. Silakan. Oke, suara saya masuk nggak ya? Oh ya, masuk, masuk, Mas. Oh iya. Mau tanya Mbak, misal kita udah ada kayak bayangan gitu, aku pengen senternya bakal pindah ke sini, cuman kita kesusahan buat nge-transform ke prototype Figma-nya gitu. Kayak ini harus Mm-mm. pakai yang mana, ini harus berapa, kayak gitu-gitu. Nah, kalau Kak Win pas kayak kondisinya kayak bingung gitu, biasanya mesti ngapain sih Mbak? Oh, oke, oke. Siap, siap, Mas. Iya. Pertanyaan bagus. Oke, oke. Jadi sebenarnya mungkin yang aku tangkap adalah ini ya, kayak setting dia durasinya berapa gitu ya, Mas. Sama animasinya, motionnya harus pilih yang apa gitu. Iya, kayak kesusahan gitu. Kita punya pengennya gimana, tapi pas dibawa ke Figma-nya, ini harus yang mana ya? Oh, oke, oke. Paling kalau dari aku, saranku adalah kita mungkin coba ini aja sih, kayak identifikasi dulu gitu. Kesulitannya spesifiknya apa. Kalau misalnya mengenai implementasi animasinya, misal perpindahan objeknya, ya maka ya udah kita, karena sebenarnya Figma itu kan prototypingnya ada batasannya juga gitu. Jadi hasil itu juga kadang me- mempengaruhi output yang kita pengini. Nah, karena keterbatasan dari Figma itu ya mau gak mau kita harus melakukan beberapa workflow seperti misal tadi ya, aslinya kan kepinginanku kan senternya ini kan eh, kalau nyala senternya di kanan, terus kalau mati senternya di kiri gitu kan. Nah, sebenarnya sesimpel kayak gini, sorry, misal sesimpel ini tak delete, ini tak delete. Nah, misalnya ya, sesimpel grup center nyala ini flip, aku flip horizontal, ini bisa gitu, matiin. Nah, cuman kan ternyata hasilnya jelek gitu. Maksudnya nggak sesuai yang, nggak sesmooth yang aku pinginin gitu. Jadi tergantung sih ekspektasi kita itu sedetail dan sejauh apa gitu. Nah, contohnya gini ya. Nah, dia kan kayak nggak smooth gitu kan. Malah dia kayak kebalik gitu. Nah, nah Ya, iya karena benar. oke. Nah, karena Figma punya keterbatasan itu, ya sudah, mau nggak mau jangan di flip, tapi si grup ini aku copy kayak tadi. Aku copy, jadi ada dua ini, ada center nyala, center mati. Jadi tinggal main opacity, ternyata dia lebih mudah. Ya udah, jadinya seperti ini, gitu Mas. Nah, untuk
motionnya, sebenarnya motion yang aku paling saranin itu yang paling apa ya, paling smooth, paling netral lah itu adalah slow aja, pakai opsi slow, terus durasinya bisa kita sesuaiin gitu. Tapi kalau misalnya slow itu kurang, masnya bisa pakai ease in itu ketika misalnya ada objek yang masuk gitu ya, ease in, ketika keluar dia pakai ease out, itu bisa. Jadi perlu dieksplor, kita perlu eksplor sih, mau nggak mau, coba-coba gitu Mas. Semoga membantu dan menjawab. Oke, emang harus trial and error gitu kali ya, coba-cobain gitu ya. Betul, betul sekali. Betul. Oh, oke, oke. Makasih, Mbak. Oke, siap. Andre tanya. Ya, Mbak Prima Ayu. Tenang, nanti ada recordingnya kok. Itu. Oke deh. Nah, sebenarnya teman-teman ini aku batasin sampai jam 8. Eh, karena habis ini aku harus eh, ini ya, menjalani tanggung jawab lain. Jadi, teman-teman silakan jika ada pertanyaan lanjutan bisa di grup. Aku akan coba jawab setelah aku ini ya melakukan aktivitasku selanjutnya. Dan link yang Figma ini bisa kalian pakai, bisa kalian coba-coba, bisa kalian duplicate dan sebagainya terserah gitu. Next week, insya Allah aku akan lanjutkan materi prototyping ini. Gitu teman-teman. Gitu deh. Sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman untuk mau catch up singkat di hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf atas hiatusnya yang tiba-tiba itu karena kondisi yang memang sangat tidak mendukung. Ya udah teman-teman, semoga teman-teman bisa konsisten belajar, ada ilmu yang didapat, berkah ya, dan bisa buat kalian explore hal baru. Gitu. Sekian teman-teman, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya besok Senin, semangat kerja. Oke teman-teman, bye bye, selamat malam.